Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari beberapa soal yang telah diberikan dalam mata kuliah Cloud Computing dengan judul Arsitek Cloud Nusantara, Strategi Migrasi Infrastruktur PT Nusantara Belanja. Saya Adelia Nunggreni Puspasari, NIM 2210510005, akan mempresentasikan jawaban tersebut. Untuk soal nomor pertama, yaitu pada studi kasus tersebut, saya akan memilih virtual mesin, kontainer, atau gabungan dari keduanya, dan jelaskan. Yang saya pilih yaitu adalah kontainer di dalam virtual mesin, di mana sinergi keamanannya menggunakan kontainer di dalam virtual mesin untuk memberikan proteksi berlapis pada kartu kredit, sehingga justifikasi teknisnya memanfaatkan pilar virtualisasi kedua, isolasi keamanan tingkat tinggi, dengan isolasi tingkat kernel yang sangat kuat. Pada hal ini, ada beberapa alasan yang menjadikan saya memilih virtual mesin dan kontainer, yaitu pertama ada isolasi kernel. Serangan pada virtual mesin tidak akan menular ke virtual mesin lainnya atau hardware assisted. Lalu yang kedua, alasannya adalah cangkang keamanan. Virtual mesin bertindak sebagai benteng pertahanan utama untuk data sensitif. Lalu yang ketiga ada portabilitas. Kontainer di dalamnya memudahkan tim IT dalam pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Lalu bagaimana dengan katalog produk dan flash shell? Pada katalog produk dan flash shell, kita bisa memastikan pure containers. Pure container sendiri adalah arsitektur microservice murni untuk skalabilitas tanpa batas saat event Harbol-NAS, di mana pada justifikasi teknisnya, karakteristik flash shell membutuhkan rapid elasticity atau karakteristik cloud point for dan horizontal scaling. Lalu kecepatan ekstrim, menjamin rapid elasticity dan horizontal scaling untuk menangani lonjakan pengunjung tiba-tiba. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kontainer memiliki waktu start dalam hitungan milidetik. Sangat cocok untuk lonjakan pengunjung tiba-tiba saat flash shell dibandingkan virtual mesin yang butuh hitungan menit. Lalu untuk jarak waktunya yang didapat yaitu 80% target utilisasi server baru, sehingga meningkatkan efisiensi secara drastis dari utilitas tradisional yang hanya 10-15% melalui teknologi virtualisasi modern. Lalu untuk soal yang nomor 2, adalah mitigasi ancaman skala besar atau mengelola ribuan kontainer di dalam orchestrator. Dalam hal ini ada 3 strategi Kubernetes, yaitu auto-scaling atau horizontal path autoscaler atau HPA memastikan kontainer otomatis saat traffic turun. Hal ini dimaksudkan adalah untuk Kubernetes akan bertindak sebagai master conductor saat traffic Harbol-NAS turun. Sistem akan secara otomatis mendeteksi penurunan beban dan mematikan kontainer yang tidak terpakai secara real-time. Sehingga ini memastikan tidak ada unmanaged container yang tertinggal. Lalu yang kedua ada research queuedness. Membatasi jatah CPU atau RAM per tim untuk mencegah wasted capacity. Yang dimaksud dalam hal ini adalah menetapkan batas keras atau limit pada CPU dan RAM untuk setiap tim developer. Dengan begitu, Kubernetes dapat mengidentifikasi dan membatasi wasted capacity jika ada aplikasi yang memakan sumber daya secara berlebihan tanpa izin. Lalu yang ketiga, ada life cycle management, pembersihan atau clean up otomatis lingkungan deployment pasca event promo. Yang dimasukkan dalam hal ini yaitu menggunakan fitur self-healing dan schedule termination
melakukan pembersihan atau clean up otomatis terhadap lingkungan testing atau deployment sementara yang dibuat selama masa promo. Lalu, elasticity versus traffic horribleness ini ada yang kita bisa dapat lihat dari gambar tersebut. Horribleness-nya itu visualisasi autoscaling infrastruktur bernapas mengikuti beban traffic secara real time. Lalu soal yang nomor terakhir yaitu uji pemahaman konseptual, yang dimana kita diminta untuk membuat satu analogi baru. Lalu di sini saya memilih analogi transportasi logistik. Analogi transportasi logistik. Dalam hal tersebut, analogi ekosistem logistik kita bisa bayangkan dari lautan atau samudra. Di sini dia berperan sebagai hardware atau server fisik sebagai fondasi utama, di mana tanpa kapal kita tidak bisa memindahkan barang di atasnya. Lalu yang kedua ada hypervisor tipe 1 atau bare metal. Di sini kita posisikan sebagai kapal kargo, efisien, murni untuk angkut virtual mesin atau kargo. Yang dimaksud adalah kapal kargo raksasa yang dirancang khusus hanya untuk mengangkat kontainer. Kapal tidak punya dekorasi yang mewah atau kursi penumpang. Ia sangat efisien sih, cepat, dan bisa mengangkut beban sangat berat karena fokusnya hanya satu. Lalu yang ketiga ada hypervisor tipe 2 atau hosted. Di sini kita contohkannya yaitu kapal pesiar. Hypervisor tipe 2 kapal pesiar itu terbebani fasilitas hiburan atau ice host. Yang dimaksud adalah kapal pesiar yang kita paksa untuk mengangkut beberapa mobil di bagasinya. Kapal pesiar ini aslinya dibuat untuk hiburan penumpang atau OS host seperti Windows atau macOS. Kita bisa menaruh kargo di sana, tapi tidak akan seefisien kapal kargo asli, karena kapal pesiar tersebut harus membagi mesinnya untuk AC, kolam renang, dan fasilitas penumpang lainnya. Maka dari itu, ketiga dari analogi baru yang saya buat tersebut adalah beberapa contoh yang akan bisa dideskripsikan dalam suatu analogi baru. Sekian video presentasi saya dalam menjawab soal pertanyaan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.